Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hanafi, saya mendapatkan tugas calon guru penggerak, khususnya mewawancarai panjenengan kaitannya dengan penanganan kasus yang dilematis yang biasanya terjadi di SMK ini. Yang pertama, bagaimana panjenengan biasanya mengidentifikasi kasus-kasus yang tadi istilahnya ada dilema etika atau istilahnya bujukan moral, Pak. Terima kasih. Ji. Kami berprinsip dua. Ji. Fokus. Fokus. Yang kedua, mengontrollah yang bisa dikontrol. Yang paling utama. Yang ketiga, solusi itu dinamis. Ji. Solusi dinamis. Jadi terus yang keempat, personality itu adalah khas. Ji. Maka ini harus digunakan prinsip personality khas itu sebenarnya tadi sering saya sampaikan, ini agak mirip dengan apa COE, PK, sekarang menjadi kurikulum merdeka kan sama. Jadi bagi kami pada saat kita bersifat fokus, tadi ada dinamis, terus ada khas personality, berarti yang ketiga nanti adalah mengontrol yang bisa dikontrol. Pasti akan ada solusi dengan cara yang kita nanti diuntungkan dengan improvisasi antara bagian otak sisi kanan dan kiri. Baik nih kaitannya dengan kasus-kasus yang dilematis dan bujukan. Kemudian bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan yang paling utama adalah kita harus lakukan secepat mungkin. Kita harus tahu sampai ke tulangnya, bukan sampai ke dermisnya. Tulang itu berarti apapun sesuatu, sehingga saya cenderung dalam di tempat kami bernaung, dimanapun tempat, kami selalu membangun berdasarkan menyatunya saya dengan alam. Sehingga kami itu seberapapun waktu, saya itu kalau ada waktu saya akan ada di tempat kami real. Jadi kalau ada di sekolah, saya pun minggu pasti ke sini biarpun barang 5 menit. Karena berprinsip saya barang mati pun dinamis. Karena itulah yang menjadi sesuatu yang kadang menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip kegiatan masalah, sebenarnya bukan. Itu berkah. Jadi pada saat itu ada batu bata yang jatuh di jam itu kita nggak bisa ngontrol. Maka itulah fungsinya kami untuk bisa melakukan solusi dengan cara saya harus menyatu dengan alam. Dalam artian alam, tempat saya itu bekerja di mana. Pada saat saya datang pasti ada kan petunjuk arah. Nah ini kadang tidak bisa dilakukan dengan list pakai otak kiri. Disitulah akan muncul dengan sendirinya banyak kemudahan gitu. Baik ini kemudian langkah-langkah atau prosedurnya, Pak Hanafi. Jadi ketika panjenengan istilahnya ingin mengambil keputusan itu bagaimana? Satu, yang paling utama adalah kita cepat. Cepat, lakukan komunikasi, lakukan eksekusi langsung. Eksekusi ada implementasi permasalahan, baru lakukan inovasi baru lagi, improvisasi. Dari ini kok belum selesai, maka lakukan lagi eksekusi berikutnya. Nanti akan ketemu formula yang benar-benar tepat dalam tanda kutip pencapaian visinya terpenuhi. Gitu. Harus cepat. Jadi kalau misalkan belum tercapai, dievaluasi lagi. Cepat ya. Tetap dilakukan kembali. Baik, untuk selanjutnya Pak Hanafi, hal-hal yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu apa, Pak Hanafi? Pengambilan efektif itu satu. Yang penting itu satu tadi. Prinsip dalam membuat suatu keputusan adalah satu, kita harus menyatu dengan sesuatu kegiatan. Apapun wujudnya. Kalau di sekolah ada 8 standar nasional pendidikan, maka kita harus menyatu. Kapan menyatunya? Setiap saat, setiap waktu, tidak ada batasnya. Apakah perlu intens sampai sekian jam? Tidak. Yang penting kita menyatu dalam mana chemistry. Chemistry hati dengan 8 standar. Dengan guru, biarpun mungkin kita tidak bisa ketemu setiap saat. Maka pada saat itu kita lakukan identifikasi kasuistik. Itu gampang. Pada saat identifikasi kasuistik ada, maka akan muncul di mana kita cepat melakukan tindakan komunikatif. Les komunikatif, baru kita akan paham dinamikanya nanti di mana kita melakukan suatu kebijakan.
yang sebenarnya itu seakan-akan keputusan untuk pencapaian visi. Syaratnya satu, harus dilakukan cepat untuk pencapaian kondusivitas. Pada kondusivitas visinya akan tercapai. Oke. Baik, terima kasih. Untuk yang berikutnya Pak Hanafi, Ya. Apakah panjenengan memiliki sebuah tata kelola Pak Hanafi atau mungkin jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus atau masalah yang dilematis semacam itu? Satu lagi, kasuistik di dilema nikah itu tidak ada jam, tidak ada waktu. Maka kita harus siap setiap saat. Setiap saat. Maka kuncinya untuk kita setia setiap saat dalam hal kasuistik yang dikatakan itu permasalahan apa, kita harus chemistry tadi. Maka kalau dikatakan jadwal kapan kita itu kadang tidak bisa dijawab. Karena apa? Tidak ada tanggalnya. Dari 8 standar kita mulai standar sarana itu aja sudah ada tanggalnya. Mungkin ada gendeng bocor, sama masalah anak yang ini taruhlah anak yang mungkin tawuran, itu kan tidak ada tanggalnya. Maka kasuistik ini harus dilakukan kalau kita menyatu chemistry dengan apa yang menjadi 8 standar untuk sekolah di sini. Maka biarpun bagaimana kita sekecil apapun kita harus pernah menyatu. Kalau bisa tetap menyatu biarpun intensifnya intensitasnya tidak lama tapi berkualitas yang paling utama. Jadi kalau ada masalah langsung ditanggapi kan diselesaikan tanpa harus mandang waktu dan tempat. Baik. Terus kemudian berikutnya Pak Hanafi, adakah mungkin seseorang atau faktor yang kira-kira selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam menyelesaikan permasalahan Pak Hanafi? Semua saya kan berfungsi satu. Guru saya adalah yang ketemu hari ini siapa? Ini ada panjenengan, ada teman yang lain. Ada panjenengan balik guru saya. Tempat hari ini adalah sekolah saya. Saya memandang itu sehingga siapa yang berperan, semua orang berperan. Satu, semakin banyak sumber daya manusia atau bahkan orang yang berhubungan dengan saya itu adalah berperan. Semua tempat yang semakin banyak saya berkomunitas di mana tempatnya ya, habitatnya, itu bagi saya adalah sangat berperan karena disitulah kita akan bisa melakukan proses yang tidak akan bisa dilakukan dengan cara teoritis. Jadi habitat dan komunitas mulai dari SDM-nya, mulai dari orangnya, mulai dari bahasanya kalau saya ngomong itu individual itu individunya, semua individu yang ada di komunitas itu bagi saya sangat bermanfaat dalam hal memberikan kemudahan saya memberikan solusi kebijakan atau keputusan. Jadi seluruh warga sekolah itu menjadi faktor untuk menyelesaikan termasuk warga sekitar, tetangga, orang tua tetangga, lingkungan. Baik, kemudian yang terakhir Bang Hanafi, dari semua hal tadi, pelajaran apa yang kira-kira panjenengan bisa petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan yang dilematis tadi? Maka semakin banyak kegiatan, semakin banyak tadi situasi yang menurut orang lain itu dalam tanda kutip masalah, bagi saya itu berkah. Maka itu adalah kecerdasan kita untuk menggunakan improvisasi tadi. Itu yang paling utama. Jadi jangan anggap kita itu semakin berpindah habitat, berpindah dengan orang itu semakin ada sesuatu, apapun wujudnya itu adalah berkah. Jadi itu. Jadi intinya tidak ada suatu masalah, yang ada adalah berkah dan solusi. Gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya tanyakan kaitannya dengan kasus yang dilema etika untuk Mbak Hanafi. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu ya, selamat guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Haji Mahrus. Saya mendapat tugas CGP calon guru penggerak untuk mewawancarai khususnya berkaitan dengan kasus-kasus yang
biasanya terjadi di sekolah gitu. Iya. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak Mahrus, bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang biasanya mengandung dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih Pak Ari, saya sampaikan terkait dengan apa yang menjadi tugas panjenengan selaku CGP, calon guru penggerak. Semoga nanti dengan data-data, dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, benar-benar menjadi guru penggerak yang diinginkan oleh negara melalui dinas pendidikan begitu. Terima kasih. Saya sampaikan yang pertama tadi ditanyakan tentang mengidentifikasi kasus. Selama saya berada di sekolah ini Pak Ari, selama saya di sekolah, penanganan kasus itu sebenarnya mempunyai dasar yang sama. Karena setiap kasus itu mesti ada yang terkena kasus dengan keluarganya, kemudian ada yang menangani kasus sesuai dengan kedudukan sementara pada waktu di kehidupan ini. Kalau di sekolah sebagai apakah sebagai BP, apa dia sebagai wakil kepala sekolah, kalau di sana sebagai Pak Polisi, Badan Hukum. Untuk itu kalau saya, maka yang pertama kali saya bersama-sama dengan saya Pokja dengan pembina OSIS, saya musyawarah sedikit plek, kalau sudah musyawarah plek menentukan sikap, baru datang ke tempat keluarga dari yang punya kasus, misalnya yang dikatakan dilema etika itu. Jadi datang ke anaknya dulu dengan keluarganya. Biasanya keluarganya itu kan apa namanya, ada yang keluarganya itu banyak, kebetulan ada yang latar yang berbeda-beda, makanya mengambil suatu kesimpulan, baru kami akan mengambil suatu keputusan untuk bagaimana anak itu nanti bisa berjalan terus pada waktu pembelajaran di SMK Negeri 1 Rejotangan. Baik, terima kasih Pak. Terus kemudian yang berikutnya Pak, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus yang tadi memiliki dua kepentingan yang sama-sama berbeda. Terima kasih Pak Heri. Sebenarnya kasus yang dikatakan sama benar itu tidak ada. Tetap ada yang lebih penting sesuai dengan kedudukan orang itu masing-masing. Tidak ada yang sama benar, itu tidak ada. Maka yang paling penting adalah saya dahulukan sebagai kepentingan saya, karena saya ditugaskan di SMK Negeri 1 Rejotangan. Baru nanti yang hampir sama tadi, yang kedua tetap saya jalankan. Yang pertama kali adalah untuk yang sesuai dengan kedudukan saya yang saat ini. Terima kasih Pak Heri. Baik, terima kasih Pak. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa panjenengan lakukan di dalam pengambilan. Oke, terima kasih sampaikan. Setelah saya ada musyawarah dengan Bapak Kesewaan, saya tetap langsung yang pertama kali dengan BPBK. BPBK itu menurut saya wajib, harus itu. Kemudian BPBK kita musyawarah, kita melihat siapa anak itu. Kemudian anak itu jelas mempunyai wali kelas, wali kelas harus tahu. Jadi kesiswaan, BPBK, wali kelas harus tahu, baru nanti langkah selanjutnya ke keluarganya. Ini yang saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus yang tadi, walaupun istilahnya tidak ada yang istilahnya tadi yang 100% dua sisi benar itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Terima kasih Pak Heri. Ini yang paling penting bagi kami dengan kawan-kawan. Ketika mengambil ini adalah setelah semua itu kita jalankan, ada satu hal yang paling penting. Apa itu? Situasi dan kondisi anak itu sendiri. Jadi saya lebih mengambil situasi dan kondisi anak itu sendiri. Kemudian bagaimana situasi dan kondisi anak itu bersama teman-teman, situasi dan kondisi anak ini bersama keluarga, baru kita menjalankan pengambilan suatu keputusan. Pertimbangkan tadi. Situasi dan kondisi itu sangat penting sekali. Baik, untuk yang berikutnya, hal
yang selama ini merupakan tantangan? Hanya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu apa? Oke, tantangan kami adalah pertama kalau untuk Bapak Ibu guru, BP, wali kelas yang jelas untuk satu atap SMK, insya Allah ini 99% kita clear. Tantangan di masyarakat karena masyarakat itu tadi berbeda-beda. Pada saat itulah kita betul-betul memahami situasi dan kondisinya. Ini maunya arah kemana? Karena ngapunten ngapunten pada saat era yang sekarang ini paling banyak orang hanya ingin menang. Ini yang kedua ingin kondang. Sedangkan kami ingin bagaimana anak itu bisa berjalan di pendidikan sampai tuntas. Terima kasih itu Pak Heri. Tantangannya dari masyarakat khususnya. Iya. Kemudian berikutnya panjenengan memiliki istilahnya tata kelola atau jadwal tertentu tidak dalam menyelesaikan kasus yang mempunyai tadi D5A3 tadi. Oke. Kalau yang punyai nanti seluruh kasus-kasus, seluruh aturan-aturan yang ada semuanya ada di BKBP. Akan tetapi BKBP tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan kecuali nanti tetap dengan kami. Nah, kenapa demikian? Apapun yang kita laksanakan semua itu sistem, nggak bisa berjalan sendiri. Tapi semuanya ada catatan, ada aturan, ada di sana nanti. Ada prosedur yang harus ditaati. Kalau masalah waktu mungkin menyesuaikan nanti. Nah itu sistem, tidak boleh ngelaku DD, sistem ini. Harus dilewati lah. Kemudian berikutnya, adakah orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah selalu ada. Ini yang sering saya jalankan ya. Ketika sekolah datang ke tempat keluarga, itu dengan nilai keinginan untuk menyelesaikan masalah, tidak ingin menang, tidak ingin kondang, rata-rata mudah. Tapi kalau yang berangkat ke keluarga itu tadi, gue tak kayak gini, gue tak kayak gini, rata-rata sulit. Ya, jadi kalau kita berangkat itu untuk penyelesaian masalah, bukan untuk mencari kemenangan atau mencari ketenaran, insya Allah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada tendensi apa-apa. Nah itu untuk memudahkan atau penyelesaian masalah dengan musyawarah, insya Allah semuanya baik. Itu yang terakhir ini. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tuh, pelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan yang ada di lima etikanya? Terima kasih disampaikan Mari. Ini gini Mari, ternyata semua kejadian-kejadian yang diberikan oleh kita sebagai seorang guru dengan BP, dengan wali kelas, kita jalankan semuanya. Ini benar-benar mengandung suatu pembelajaran kembalinya kepada kita masing-masing. Makanya akhirnya saya jadi seorang guru itu semakin lama tidak ngerti, tapi semakin lama semakin memahami. Wah ini toh caranya. Jadi semuanya itu mengandung pembelajaran untuk kita. Selain yang pertama kali itu pasti ini dalam rangka untuk anak, kedua kalinya kembali kepada kita semuanya mendapatkan pembelajaran yang sangat indah dalam penyelesaian masalah. Itu Eri. Jadi ketika nanti menghadapi masalah yang sama akhirnya tahu. Oh ya enak, sudah nampak itu. Baik, terima kasih. Itu kurang lebih wawancara kita hari ini. Atas kesempatannya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sama-sama dan semoga semuanya barokah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih